Drama ini dimulai dengan siswa yang tertidur di kelas sementara guru matematika terus mengoceh. Hanya satu siswa, Yugamin, yang memperhatikan dan mencatat. Orang akan mengira dia adalah siswa terbaik di kelas, tetapi ironisnya dia tidak. Sepanjang hidupnya, Gamin bercita-cita menjadi siswa yang baik. Dia mendedikasikan dirinya untuk belajar dan mengikuti kelas daring, belajar mandiri, dan bahkan mendapatkan guru privat. Sayangnya nilainya selalu buruk. Suatu hari dia mendengar beberapa siswa berbicara tentang sekolah menengah teknik Yusung. Sekolah itu konon merupakan sekolah terbaik untuk dimasuki jika Anda ingin lulus ujian perguruan tinggi. Kami pindah ke sekolah menengah teknik Yusung tanpa berpikir dua kali. Tetapi ternyata dia mendapatkan informasi yang salah. Sekolah menengah teknik Yusung lebih seperti neraka yang penuh dengan pengganggu di setiap sudut. Disiplinnya kurang maksimal dan bahkan para guru sudah menyerah pada para siswa. Para siswa berjalan-jalan hampir tidak mengenakan seragam yang tepat, merokok, dan menjadi ancaman. Namun, Gamin menolak untuk menyerah dan mendekati salah satu siswa yang tampak paling bijaksana, Kim Sehyun. Dia meminta Sehyun untuk bergabung dengan kelompok belajarnya, tetapi sebelum Sehyun dapat menjawab, perkelahian terjadi. Salah satu siswa memulai perkelahian dengan Sehyun dan menghajarnya hingga babak belur disaksikan oleh yang lain. Ada siswa peringkat daring di antara para siswa, dan mereka harus bertarung untuk naik peringkat. Kepala disiplin melerai perkelahian itu dan memperkenalkan guru sementara yang baru, Nonali Hangyong. Seperti yang diharapkan, para siswa tidak memperhatikan atau menghormatinya. Perkelahian lain terjadi saat dia sedang absensi. Pengganggu kelas yang paling tangguh memulainya, dan perilaku para siswa mengejutkan Hangyong. Kemudian saat istirahat, Gamin dan Hangyong bertemu. Ternyata, Hangyong dulunya adalah guru privat Gamin. Sayangnya sesuatu terjadi dan Hangyong berhenti menjadi guru privatnya. Gamin khawatir dia akan berhenti karena masalah indisipliner di sekolah. Tetapi dia berjanji tidak akan berhenti. Dia kemudian menceritakan rencananya untuk belajar lebih baik. Selama hampir seminggu, Gamin mengikuti Sehyun seperti anak anjing yang hilang. Akhirnya Sehyun menyerah dan setuju untuk membantu Gamin dengan beberapa persamaan matematika. Saat mereka berbicara, Sehyun mengkhawatirkan kemampuan akademis Gamin. Namun, Gamin tetap optimis bahwa ia bisa melakukannya dengan baik. Kepolosan Gamin mengejutkan Sehyun dan dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Dia menjelaskan bahwa putra seorang pemimpin geng mafia yang bersekolah di sana mengelola sekolah mereka. Dan dialah yang memulai sistem pemeringkatan. Dia juga siswa terbaik di sekolah itu. Dan Sehyun menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin karena takut berpapasan dengan Pihane. Sementara itu, Hangyong mencoba berbicara dengan kepala sekolah tentang budaya merokok para siswa, tetapi dia mengabaikannya. Keesokan harinya, si pengganggu di kelas memukuli Sehyun hingga babak belur setelah Sehyun tidak sengaja menabraknya. Hangyong menyaksikan pemukulan itu dan mencoba menolongnya. Untungnya, Gamin menghentikannya dan menawarkan diri untuk pergi mewakilinya. Dia mengenakan topeng dan menggunakan alat pemadam api untuk mengalihkan perhatian para pengganggu dan membawa Sehyun pergi. Sayangnya, Sehyun tidak senang karena Gamin hanya memperburuk keadaan. Sekarang para pengganggu akan mengejarnya dengan lebih ganas. Sesuai dengan perkataan Sehyun, si pengganggu segera mengajarnya. Kali ini ia menuntut untuk mengetahui identitas pria bertopeng itu. Sekali lagi, Gamin campur tangan dan membuat si pengganggu itu pingsan. Setelah si pengganggu itu pingsan, Sehyun kembali berhadapan dengan Gamin. Ia menolak untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin dan bertanya mengapa Gamin mengenakan topeng jika ia percaya diri. Sayangnya, Sehyun tidak memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang ingin dia berhenti kuliah dan mengikuti pelatihan pengelasan. Ayahnya kasar dan tidak peduli bahwa Sehyun ingin kuliah dan masuk perguruan tinggi yang bagus. Ayahnya bahkan memaksa Sehyun untuk membuang semua buku catatannya. Sebaliknya, Gamin memiliki ibu yang mendukung, tetapi yang merasa patah semangat dengan hasil akademisnya. Yang berusaha sebaik mungkin setiap saat, tetapi tidak ada yang berubah. Bahkan, tidak ada yang menginginkannya di kelompok belajar mereka. Itulah sebabnya kelompok belajar ini sangat berarti bagi Gamin. Ia telah berlatih keras secara psikis karena ia ingin tubuhnya sekuat pikirannya. Keesokan harinya, di sekolah, Hangyong terkejut saat melihat kepala sekolah berusaha menyingkirkan drum berasap. Ia kecewa saat mengetahui bahwa ada kunjungan inspektur dan kepala sekolah berusaha menyelamatkan mukanya. Kepala sekolah memintanya untuk menyembunyikan drum. Dan seorang siswa baru,
Gonyop membantunya. Ia bertanya mengapa mereka tidak boleh membiarkan inspektur melihat betapa buruknya sekolah itu. Tetapi sayangnya, Han Kyung merasanya belum dalam posisi untuk melakukannya sekarang. Kembali ke kelas, Gamin tersentuh ketika Sehyun memberinya salah satu buku catatannya yang terperinci. Pada saat yang sama, Yono mengetahui bahwa Gamin adalah pria bertopeng dan memulai perkelahian. Perkelahian dengan cepat memanas ketika Hyono mengusir semua siswa lain dan membakar buku catatan itu, hampir menyebabkan kebakaran. Melihat buku catatannya terbakar membuat Gamin kesal dan dia menghajar Hyono hingga babak belur. Dia mencoba membuat Hyono meminta maaf kepada Sehyun, tetapi anak malang itu pingsan karena pukulan hebat itu. Sehyun terkejut melihat Gamin begitu tergila-gila pada sebuah buku. Dia tersentuh dan setuju untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin.